Ini kan ada ini ya, ada ungkapan dari nenek moyang kita itu. Semakin tinggi jabatan, semakin banyak godaan. Ya, kita tanya ya, selama jadi pejabat, godaan yang paling mengerikan dari seorang pejabat itu apa kira-kira Pak Ahok? Kita bisa takut kehilangan jabatan kita. Atau yang kedua, kita takut kehilangan nyawa kita. Kan sekarang pemilihan langsung. Nah, ketika kita takut kehilangan jabatan kita, akhirnya kita kompromi. Kita taat kepada konstituen, bukan konstitusi. Nah, makanya saya selalu berharap tiap hari kita set kita. Pertama, kita jangan takut kepada konstituen, kita hanya takut pada konstitusi. Oke. Nah, yang kedua tentu kita selalu yakin bahwa ada akhirat, kita percaya ada surga neraka. Ya kita harus percaya hidup mati kita di tangan Tuhan. Karena kalau kita tidak, ini tipis sekali situasi seperti ini. Ada ancaman situasi itu bisa takut. Kalau kita takut ya nggak mungkin berani melakukan sesuatu. Atau kita berpikir, nah kalau saya ada pensiun, mau hidup kayak gini, pengawal gitu banyak, mobil gitu bagus, ya kita bisa korupsi, mulai nyimpen. Nah kita harus berpikir ya sudah, kalau memang berhenti ya kita kerja gitu loh. Kita manusia, nggak ada manusia yang apa yang pengen mati, nggak ada tuh. Berani hidup bukan berani mati. Iya, anak saya yang kecil aja, waktu itu kakaknya bilang, kalau kita mati beneran gimana Pak? Ya kita mati pasti masuk surga gitu kan. Anak saya kecil nyelutuk 7 tahun. Ngapain ke surga Pak? Di sini udah kayak surga. Ada game saya. Iya anak kecil itu. Tapi kalau tidak tergoda sama harta dan tahta, wanita bahaya. nah baru itu saya mau tanyakan. Tergoda wanita itu masih ya kita bisa cegah. Yang lebih mengerikan tergoda pria katanya nih. Aku jadi agak ngeri nih, agak miring-miring begini. Makanya caranya gimana supaya aman? Coba lihat tuh. Rame-rame. Makanya rame-rame. Nggak, kesempatan nggak ada. Oh, rame-rame. Kau berdua doang tadi di kamar kan ngeri juga. Kalau rame-rame namanya bacaan itu. Dari saat ini kan dengar-dengar ya, Pak Ahok itu kan keluar dari partai yang dulu mendukung dia jadi wakil gubernur. Nah, jadi bagaimana menghadapi situasi ini, Pak? Terutama di DPRD. Makanya jangan suzon. Oh, suzon ya, nggak boleh ya? Nggak boleh. DPRD juga punya nurani, mereka juga baik-baik. Nggak semua yang aneh-aneh kok. Selama kita membuat program yang mendukung, memenuhi kepala, perut, dan dompet warga, nggak mungkin mereka nggak dukung. Oh, gitu. Kecuali mereka nggak punya nurani ya, nggak sumpah jabatan semua kan ada untuk memenuhi itu semua. Ya kita nggak usah terlalu khawatir soal itu. Nggak perlu dikhawatir, nggak didukung partai, nggak apa-apa. Wong nyatanya didukung rakyat kok. Oh gitu. Karena begini Ndoro, menurut analisis saya, yang namanya pemimpin itu kan ya bekerja untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk semata-mata kepentingan partai seperti itu apa? Nggak ada dia mengabdi untuk partai. Partai juga mengabdi untuk rakyat harusnya. Harusnya. Selama nggak bertentangan nggak mungkin ribut sebetulnya. Cuma kadang-kadang partainya jahil. Jadi tadi aku tuh sudon ya, bahwa orang DPRD itu ya baik-baik semua. Sudah nggak apa-apa, yang penting jangan Fadli. Kalau pemimpin baik, otomatis dicintai rakyat. Sebab pemimpin itu dilahirkan oleh sejarah, Dek Vincent. Betul. Apa, Dek? Lu Dek, aku tua kok. Oh iya. Selisihnya 27 tahun. Seumuran anakku. Aduh, inilah rakyat-rakyat Bapak ini begini nih ya kan. Kriterianya Pak Ahok dalam memilih wakil nanti. Dengar-dengar mau Raisa atau Dian Sastra gitu ya? Yang bener, Pak. Oh ya, dengar-dengar. Masa Pak Ahok milih Dian Sastra, jangan bikin aku cemburu dong. Ya kan kita nggak tahu siapa yang dipilih Pak Ahok ya. Bener Pak, Raisa Pak. Gimana ya, tuh Pak? dia Pak pilih orang politik pusing pilih yang bisa kerja aja. Saya bisa kerja Pak. Aku mau pilihnya yang perempuan aja deh. Supaya lebih jelas kelaminnya. Tunggu. Lebih milih perempuan kenapa Pak? Ya minimal kan kalau kita marah dia nggak berani marahin kita balik. Nggak juga ya. Ada perempuan Pak, cerewet banget Pak. Sampai akhirnya dia minta berdoa, ada yang bisikin. Itu istrimu yang cerewet tuh masukin aja ke sumur. Brum. Akhirnya wah seneng, memang aman rumahnya, tidak ada yang cerewet lagi.
Tiba-tiba 1 hari seneng, 2 hari seneng, 3 hari kangen. Udah mulai kangen. Wah nggak enak ya, nggak ada yang cerewet gitu ya. Akhirnya dia ambil dari sumur. Istrinya. Berat. Masih ada. Angkat. Begitu tuh kaget. Yang keluar kok bukan istrinya. Orang tua jenggotan. Kamu siapa? Saya jin sumur. Kenapa? Terima kasih Pak. Saya udah nggak tahan di bawah itu. Cerewet banget. Jadi jangan salah Pak. Banyak tuh cerita-cerita istri cerewet itu. Banyak. Ya ini cerita di Tiongkok. Istri itu cerewet banget. Itu suami itu petani. Satu hari lagi di sawah, didatangin dari istrinya, udah jauh-jauh udah ngomel-ngomel, tau nggak? Keledainya nih, kesel, disepak. Istrinya? Iya, meninggal istrinya. Wish. Meninggal nih. Ya kan orang Tiongkok kan ke kuburnya agak lama kan, berhari-hari taruh itu kan, lihat hari baik kali. Jadi yang bapak itu nungguin, mesti tunggu tuh, nggak boleh mandi, nggak boleh datang ibu-ibu salamin, bapaknya ganggu. Pas bapak-bapak enggak. Nah itu selesai kubur, anak-anak kumpul terus tanya, Pak, kenapa ya pas ibu-ibu kok bapak selalu ganggu? Emang ibu tuh ngomong apa? Mereka bilang ibumu orang baik, sayang suami, sayang anak, semua gitu. Jadi ganggu. Terus yang bapak-bapak ngomong apa? Bapak-bapak bilang begini, keledainya mau dijual nggak? Itu. Jadi saya dapatkan Basuki 1000 atau Cocok. Basuki dong 1000 kan? Emang mau dilepas berapa tuh keledainya, Pak? Enggak itu. Ya kita nanti menjelang dan nanti setelah gubernur disahkan lah ya Pak Ahok gitu. Kira-kira kamu mau ngomong apa? Mumpung pemilik keledai ada di sini. Paling saya mau nanya, Pak, keledainya dijual nggak, Pak? Balik lagi. Mau apa ya? Belum punya istri, ngapain beli keledai? Udah, Pak, udah. Istri saya keledai itu, Pak. Mungkin harapan saya sama seluruh masyarakat Jakarta khususnya gitu Pak ya, lebih bijaksana. Semoga Pak Ahok cepat-cepat jadi gubernur DKI Jakarta kalau buat saya gitu ya. Justru saya pengennya jangan cepat-cepat diresmikan jadi gubernur. Supaya apa Pak? Supaya lewat 2,5 tahun. Karena peraturan undang-undang kalau kita jabat gubernur lebih dari 2,5 tahun udah dihitung 1 periode, rugi bos. Oh iya, benar-benar. Jadi kalau anggota DPRD pada sepakat nggak mau angkat saya jadi resmi gubernur, PLT sama gubernur beda 1 juta doang, gajinya nggak ada artinya, kuasanya gubernur ngapain pusing? Gitu ngakunya matematikanya bodoh. Belitung. Namanya berhitung. Licik juga ya. Ya udah kalau gitu harapan saya jangan cepet-cepet dinaikin jadi gubernur. Udah gubernur, udah PLT gubernur. Oh udah kayak ini. Cuma kan masih PRT. Iya, PRT-nya Nah, itu. PRT itu masih katanya apa? Apa? Pernah dengar itu nggak? Pakailah produk. Indonesia. Jadi PRT juga pembantu rumah tangga. Kita nggak bisa ngomong. Wah, ini Basuki beneran ini. Aduh. Udah dikolin sama Pak Tarsan belum, Pak? Untuk gabung. Yang bilang gua galak siapa sekarang? Ya, Latihan. Kalau nggak kepilih lagi, minimal termasuk Metro TV. Stand up comedy. Sentilon. Iya. Jadi udah diterima nih? Udah dong. Tos. Nanti jabatannya adalah asisten jongos. Ya kita bersyukur Ya. dan kita tetap ucapkan selamat bekerja pada Pak Ahok sebagai gubernur DKI.